Saudara, kita akan lebih dulu bicara mengenai meja roti sajian, ya. Jadi kita akan membaca secara keseluruhan ayat 23 sampai ayat 30, baru sesudah itu saya akan menguraikan penggalian yang bisa kita temukan. Ayat 23 sampai 30 ini cukup panjang. Saya akan minta kita membaca bergantian. Saya sebut dulu 3 nama, ya, membaca ayat 23, 24, dan 25. 23 Yulianus, 24 Effendi, 25 Santi, ya. Kita mulai dengan Yulianus, silakan. Mengenai meja roti sajian, ayat 23. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas keliling. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Oke, terima kasih. Lalu ayat 26, 27, 28. Saya minta Pak Martin, kemudian Ibu Flo, dan Ibu Winda, ya. Silakan. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalurnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Baik, terima kasih. Ayat 29, 30, Pak Enrico dan Ibu Diana, tolong baca, ya. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Baik, terima kasih, saudara. Pertama, kita melihat dulu ada di sini disebutkan mengenai kemah suci, ya, saudara. Jadi haruslah engkau di sini di dalam ayat 23 kita melihat terlebih dahulu tentang meja dari kayu penaga, ya. Saudara, ini meja dan kayu penaga. Meja dari kayu penaga ini merupakan apa yang disebut dengan meja roti sajian, ya. Dan ini diletakkan di kemah suci. Nah, kita perlu sedikit mengetahui mengenai kemah suci, di mana kadang juga disebut tabernakel, ya. Kemah suci ini melambangkan rumah Tuhan atau rumah Yahweh di antara Israel, di mana ia akan berkemah di dalam kemah yang luas di tengah-tengah Israel, dan Israel berkemah mengelilingi rumah Tuhan membentuk satu lingkaran yang terpusat kepada kemah suci. Ya. Kemah suci ini oleh Tuhan digambarkan secara simbolis melalui adanya yang disebut sebagai ruang belakang, lalu ada juga ruang depan. Ya. Di dalam ruang belakang itu ada disebut istilahnya adalah ruang Maha Kudus. Sementara ruang depan itu disebut sebagai ruang kudus. Di ruang Maha Kudus atau ruang belakang itu utamanya adalah tabut perjanjian diletakkan di sana. Sementara di dalam ruang kudus atau ruang depan yang di depan daripada ruang Maha Kudus ini terdapat berbagai perabot. Ya. Perabot ini menggambarkan berbagai perabot di dalam rumah pada umumnya.
ya, jadi rumah orang pada umumnya, ya. Sekalipun skala di dalam kemah suci ini lebih agung daripada rumah biasa. Ya, jadi kita sebelum memahami dan menelusuri mengenai meja roti sajian ini, kita perlu tahu dulu ini ada nanti di dalam kemah suci. Mengenai kemah sucinya itu secara detail nanti baru akan disampaikan di pasal 26. Tapi mengenai perabot-perabot yang mengisi kemah suci itu disebutkan terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus punya pemahaman, saudara, kemah suci ini adalah sama dengan rumah Tuhan. Ya. Yang mana melalui kemah suci itu Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Sehingga menurut penemuan ya dan penelitian, memang yang namanya kemah suci itu berada di tengah, di mana kemudian di sekitar kemah suci itu kemah-kemah daripada orang Israel. Jadi kemah orang Israel itu mengelilingi kemah Tuhan. Jadi kemah Tuhan itu menjadi pusatnya. Ya, kemah itu seperti melingkari daripada kemah Tuhan. Ya. Nah, di dalam kemah ini kemudian dibagi nanti kemudian di dalamnya ada yang namanya ruang belakang, ya, ada yang namanya kemudian ruang depan. Nah, di dalam ruang belakang ini ada namanya tabut perjanjian, ruang depan ini ada namanya kemudian meja roti sajian ataupun kandil. Kita sekarang memperhatikan yang disebut dengan meja roti sajian. Ini perabot pertama ya, yang diperintahkan untuk dibuat untuk diletakkan di ruang kudus ya atau ruang depan. So, di dalam bahasa aslinya sebetulnya namanya bukan meja roti sajian, tetapi cukup dibilang meja. Dan meja ini, saudara, dibuat, dikatakan di situ, dari kayu penaga atau istilah yang lain adalah dari kayu akasia. Nah, yang dimaksud dengan meja roti sajian yang adalah sebetulnya cukup disebut dengan meja, ini seperti meja makan yang biasa ditemukan di rumah-rumah orang, di rumah-rumah kita. Ya. Dan karena di atas meja itu nantinya akan disajikan roti, maka disebutlah nama meja tersebut meja roti sajian. Tapi kalau kita perhatikan di dalam apa yang kita baca, ya tadi di dalam ayat 23, di situ hanya cukup dikatakan meja dari kayu penaga atau meja dari kayu akasia. Jadi istilah meja roti sajian ini adalah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Baik, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, sebelum ini ada disebut mengenai tabut, maka ada kesamaan fisik antara tabut perjanjian dengan meja roti sajian ini. Kesamaannya adalah sama-sama berbentuk persegi panjang, ya, sama-sama berbahan kayu akasia, dan sama-sama dilapisi dengan emas. Keduanya mempunyai hiasan cetakan yang fungsional di bagian atas. Ya. Jadi meja itu di bagian atasnya itu ada hiasan yang seperti cetakan. Ya. Cetakan itu maksudnya adalah seragam, saudara ya. Bentuknya itu begitu sangat simetris. Dan fungsional oleh karena apa? Nanti kita lihat, saudara. Selain daripada itu, disebutkan ada 4 gelang ya di sekeliling daripada meja ini yang dipergunakan untuk memasukkan tongkat pengusung ya. Jadi ada 4 gelang. 2 di sini, 2 di sana ya. Yang dipergunakan untuk kemudian apa? Memasukkan tongkat. Tongkat ini adalah tongkat yang berfungsi untuk nanti memikul ya, mengusung daripada meja itu manakala Tuhan perintahkan untuk berangkat. Jadi yang namanya meja roti sajian ini juga harus dibawa, dipikul. Dan selain daripada mejanya dilapis dengan emas, tongkat pengusungnya tadi, saudara-saudara, ya, tongkat pengusungnya itu
juga dilapis dengan emas atau disalut dengan emas. Nah, dengan demikian, saudara, orang-orang tidak perlu untuk menyentuh meja ataupun tabut tersebut. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kekudusan daripada meja tersebut terus terpelihara. Itu kita bisa temukan di dalam Bilangan pasal 4 ayat 15, bahwa perabot-perabot ini tidak bisa sembarang disentuh. Oke. Selain ada kesamaan, maka kita lihat ada perbedaan. Perbedaannya ada di dalam ukuran. Ya. Perbedaannya ada di dalam ukuran. Meja mempunyai panjang 2 hasta. Itu kira-kira 90 cm. Lalu lebarnya adalah 1 hasta atau 45 cm. Di samping itu, yang kita lihat dalam perbedaannya dengan tabut perjanjian adalah karena ini meja ya. Tabut itu adalah peti atau kotak. Jadi ada ruang di dalam, ada ruang penyimpanan. Kalau tabut itu ada ruang penyimpanan. Ya. Lalu tabut itu kakinya pendek. Karena apa? Ya karena ada ruang penyimpanan tadi. Ya. Jadi meja ini menjadi lebih tinggi ya daripada tabut. Kaki daripada mejanya itu lebih tinggi daripada daripada tabut. Walaupun demikian, saudara, meja ini mempunyai permukaan yang cukup tebal, ya, dan kemudian ada bingkai di sekelilingnya. Dan bingkai ini, seperti yang tadi saya sebutkan fungsional, saudara, ini dibuat sedemikian harus ada cetakan dan ada semacam, yaitu namanya penahan. Sehingga ketika kemudian ada nanti diletakkan di situ benda, ya, yang mana nanti kemudian ada ditempatkan di situ roti, itu tidak tergelincir atau tidak jatuh. Karena memang ada waktunya, saudara, bahwa meja itu diangkat dan apa yang ada di atas meja itu tidak boleh dipindah. Saudara. Jadi kalau seandainya kemudian tidak dibikin atau tidak dibuat pinggiran list tadi, ya bingkai yang tercetak dan yang ada ornamennya itu maka ketika mejanya dibawa ke sana kemari, apa yang ada di dalam meja itu atau apa yang ada di atas meja itu akan mengguling dan akan jatuh, dan tentu saja hal itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya. Selain itu, perbedaan daripada meja roti sajian dengan tabut perjanjian ini apa? Perbedaannya adalah tongkat pengusung daripada meja ini ternyata boleh dipasang dan boleh dilepas. Tapi kalau untuk tabut, kayu pengusungnya itu kalau kita lihat di dalam pasal 25 ayat yang ke-15, kayu pengusungnya itu harus tetap melekat di dalam gelangnya. Jadi mau tabut itu ya kalau diangkat, dibawa, dipindah, pasti tongkatnya ada di dalam gelang. Tapi walaupun tabutnya tidak diangkat dan tidak dipindah, tongkatnya tetap harus ada di dalam. Ya, ini memang pembedaan yang tepat juga, oleh karena memang tabut ini nanti ditaruh di ruang Maha Kudus, sementara yang namanya meja roti sajian ini di ruang kudus. Ruang kudus selain imam, orang Lewi juga boleh masuk. Ya, tetapi kalau di ruang Maha Kudus itu hanya imam, ya, yang boleh masuk ke dalam. Oke, saudara. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah posisi gelang, ya. Kalau kita lihat antara tabut dengan meja, gelang pada tabut, saudara, dipasang pada tabut, ya, gelang itu dipasang di dekat kaki. Ya, kalau ini tabut, ya, ini tabut, maka gelangnya ini ada di dekat kaki. Tapi kalau meja, gelangnya itu ada agak atas. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini punya alasan tersendiri, pembedaan seperti ini. Alasannya adalah untuk apa? Untuk stabilitas adanya gravitasi. Ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya kemudian terbalik. Ya. Jadi yang namanya meja
Kalau kemudian gelangnya tidak di atas, ya, meja itu kemudian gelangnya di bawah, maka waktu mau angkat itu bagian atas lebih tinggi itu akan bergoyang ke sana kemari, ya, akan bergoyang ke sana kemari. Nah, sehingga dengan demikian tidak boleh terbalik. Jadi gelang daripada meja itu memang mendekati permukaan meja. Karena apa? Karena itu lebih stabil. Tetapi yang namanya tabut, gelangnya justru ditaruh di bagian kaki. Ya, di bagian kaki. Sehingga dengan demikian juga ada fungsi yang lain dari pemandangan depan, ya. Ketika tabut itu diangkat, atap daripada tabut itu di atas kepala orang. Waktu dipikul, ya. Kalau meja waktu dipikul, meja itu masih tidak lebih tinggi daripada kepala orang. Tapi kalau tabut ketika kemudian dipikul, karena pikulannya itu ada di dekat kaki, maka tabutnya menjadi terangkat. Dan bagian atas daripada tabut, yaitu tutup pendamping yang ada kerup, itu di atas kepala. Nah, itu mempunyai makna Tuhan lebih tinggi daripada segala ciptaan. Nah, selain daripada itu, saudara, dibuat juga yang namanya di sini pinggan, cawan, kendi, ya, piala, dan ini semua dibuat dari emas murni. Buat apa ya? Kenapa perlu pinggan, cawan, kendi, piala? Nah, saudara, sebagaimana disampaikan tadi, di awal, kemah suci itu melambangkan kediaman Tuhan. Lalu meja itu melambangkan meja makan di mana Tuhan sebagai tuan rumah makan. Ya. Karena itu rumahnya Tuhan. Ya. Seperti kita punya rumah, lalu kita punya meja makan, ya itulah meja makan di mana kita sebagai tuan rumah makan. Nah, kalau sekarang kemah itu adalah rumahnya Tuhan, maka meja makan itu ibarat tempat di mana Tuhan makan. Nah, waktu kita makan, kita kan perlu beberapa perabot, ya. Ada pinggan, ya. Pinggan itu berarti piring besar atau semacam apa ini, baskom, ya. Lalu ada yang namanya cawan, ya. Ada yang namanya kendi, ya. Ada yang namanya piala. Ya. Di mana ini merupakan apa? Bukan peralatan makan dan minum yang juga dibuat, dan kalau di dalam rumah orang biasa itu memang dipergunakan. Nah, ini di dalam rumah Tuhan memang tidak secara harafiah dipergunakan, tetapi Tuhan memang mau menunjukkan bahwa Dia itu betul-betul ada di tengah-tengah mereka. Dengan Dia itu seperti digambarkan seolah-olah beraktivitas seperti mereka. Maka bukan saja disediakan di situ tempat untuk meletakkan roti nantinya, tetapi juga seolah-olah seperti ada di situ untuk cawan, untuk kendi, untuk piala, yang merupakan peralatan-peralatan baik makan maupun minum yang Tuhan suruh untuk buat. Dan oleh karena ini adalah peralatan-peralatan yang Tuhan suruh buat dan bersamaan juga dengan tempat di mana roti itu kemudian nanti diletakkan, saudara, maka di sini kita mengetahui bahwa yang namanya pinggan, cawan, kendi, dan piala itu juga dibuat dari emas. Emas yang murni. Ya. Sebagai satu gambaran bahwa yang menggunakan itu ibaratnya adalah raja. Nah, ini adalah raja di atas segala raja. Makanya semua perabot mejanya harus disalut daripada emas, lalu kemudian segala perabotan yang akan kemudian dipakai diletakkan di atasnya itu adalah juga terbuat dari emas murni. Dan terakhir, saudara, di dalam ayat yang ke-30 disebutkan secara khusus apa di situ? Haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Ya. Istilahnya di sini adalah roti sajian. Istilahnya dalam bahasa Inggris adalah bread of presence. Ya. Sebetulnya mungkin lebih baik adalah roti kehadiran. Jadi roti itu melambangkan kehadirannya Tuhan. Tetapi juga bisa dikatakan roti sajian. Ya, bahwa roti itu harus terus-menerus disajikan.
Ya, roti itu harus disajikan terus di atas meja karena mempunyai makna. Maknanya adalah Tuhan selalu hadir di rumah itu dan di tengah-tengah umatnya. Tidak ada makanan lain atau minuman yang diletakkan di atas meja ini. Ya, itu artinya apa? Artinya ini hanya simbol. Jadi Tuhan tidak betul-betul makan itu. Tuhan tidak betul-betul minum di situ. Tuhan digambarkan seolah-olah makan dan minum. Kalau Tuhan membutuhkan makan, minum, maka bukan cukup roti sajian saja. Ya, ada begitu banyak yang lain. Tapi kenapa cukup roti? Ya cukup itu saja menggambarkan tentang bagaimana Tuhan itu hadir. Nah, tetapi sekalipun demikian, roti itu tidak boleh apa saudara? Roti itu tidak boleh ada lalu tidak ada. Roti itu harus selalu ada. Ya. Roti itu harus selalu ada. Kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 4, saudara-saudara ya, ini menarik sekali ya. Coba kita melihat sebentar Bilangan pasal 4, ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Di sana ada dikatakan tentang bagaimana ketika perjalanan itu dilakukan dan meja ini kemudian dibawa. Ya. Saya bacakan ya, kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula, di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Jadi, waktu perjalanan itu dilakukan, meja roti sajian ini harus selalu tersedia roti di atasnya. Ya, karena maknanya adalah tidak boleh Tuhan itu sedikit pun tidak hadir. Tidak boleh Tuhan itu sedikit pun tidak hadir. Bahkan di dalam tafsiran yang saya baca, saudara, itu sangat menarik sekali. Ketika roti yang lama itu akan diganti, saudara, ya kan namanya roti kan nggak mungkin terus-menerus ini ya, saudara. Namanya roti itu tidak mungkin terus-menerus bertahan, ya. Jadi roti itu akan mengalami penggantian, ya. Roti itu diganti pada waktu tertentu. Memang ketika sudah waktunya untuk diganti. Ya. Kalau kita perhatikan ketika roti itu diganti, saudara, roti yang lama yang mau diganti ini tidak akan dipindahkan sebelum roti yang baru itu telah siap untuk diletakkan. Bayangkan ya. Itu seperti yang kita mengerti tentang yang namanya, nanti kalau kita baca di bagian yang lain, bukan mengenai kandil ini, tapi di bagian yang lain, bagaimana yang namanya pelita di bait Allah itu, ya, itu juga tidak boleh padam. Nah, di sini juga yang namanya roti, saudara, tidak boleh ada waktu di mana meja itu menjadi kosong. Roti yang lama ketika kemudian mau diambil, roti yang baru itu, kalau di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 6, roti itu adalah harus dibakar dulu. Nah, sesudah dibakar, sudah siap, sudah mau dipindah, baru roti yang lamanya diambil. Tidak boleh roti lama diambil, tapi sambil bakar. Jadi bakar selesai, lalu kemudian rotinya mau ditaruh ke pinggan, tempat tadi, roti yang di atas meja. Roti yang lama itu baru boleh diangkat. Luar biasa, bukan? Dan sekalipun secara eksplisit tidak disampaikan di sini, saudara, Douglas Word yang menjadi dasar daripada pegangan saya untuk mentafsirkan bagian ini, dia mempunyai keyakinan bahwa imam besar ketika mengganti roti sajian ini, saudara, yang menurut Imamat pasal 24 ayat 6 itu adalah berjumlah 12, ya, untuk melambangkan daripada 12 suku Israel. Itu tidak menggantinya sekaligus, saudara. Kenapa mengganti sekaligus, saudara?
Mengganti sekaligus berarti ada waktunya kemudian kosong. Lalu kalau nggak mengganti sekaligus gimana? Satu demi satu baru diganti. Satu ambil, satu masuk. Satu ambil, satu masuk. Satu ambil, satu masuk. Satu ambil, satu masuk. Jadi nggak pernah itu tempat itu nggak pernah ada roti. Ya. Itu tafsirannya. Dan saya pikir mungkin sekali ya. Mungkin sekali memang itu yang terjadi ya. Karena itu berdasarkan daripada sumber-sumber yang dia gali. Nah, kenapa ini semua diatur sedemikian? Sekali lagi, ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Ya, jadi, kemah suci adalah rumah Tuhan. Kemah suci adalah tempat Tuhan berdiam. Kemah suci adalah tempat di mana Tuhan kemudian beraktivitas seperti manusia pada umumnya di dalam rumah beraktivitas. Dan aktivitas yang tidak berhenti, aktivitas yang terus berkelanjutan, menandakan atau menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah vakum sedikit pun ya, kehadirannya di tengah umatnya. Tuhan dengan seluruh daripada pengaturan ini, perintah ini, Tuhan betul-betul mau memastikan bahwa kehadirannya di tengah-tengah umatnya itu terus-menerus dan tidak pernah putus. Dalam bahasa yang saya pakai, walau satu detik pun, oleh karenanya umat Tuhan juga tidak henti-hentinya harus selalu menghormati dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya yakin saudara pasti heran dan terkagum dengan bagaimana semua ini Tuhan sampaikan, Tuhan perintahkan dan dilaksanakan oleh Israel. Nah, sekarang saudara kita teruskan dengan kandil ya. Ayat 31 hingga ayat 40. Kembali saya ajak bergantian untuk membaca. Ayat 31 sampai ayat 40, Keluaran pasal 25. Saya minta dulu 3 orang baca. Ayat 31 Ibu Debi, ayat 32 Pak Samuel, ayat 33 Ibu Lulu ya. Silakan. Mengenai kandil, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badan pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Baik, terima kasih. Kita teruskan dengan 3 orang berikut, 24, 25, 26. Saya minta Defendi, Santi, dan Pak Martin. 34. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. 35. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Ayat 36, tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Baik, 37, 38, 39, dan 40 ya. Pak Morlan, lalu Dian, 39 saya minta Winda, 40 saya minta Julianus.
Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Ayat 38, sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. 39, dari 1 talenta emas, dari 1 talenta emas murni, haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. 40, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, terima kasih saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan rumah Tuhan di dalam hal ini kemah suci, ya, itu membutuhkan penerangan. Karena Tuhan secara simbolis diam di sana dan menginginkan manusia melayani di sana. Tetapi penerangan ini, perhatikan ya, penerangan ini bukan untuk Tuhan, ya, tetapi untuk manusia yang melayani di kemah suci, baik itu imam maupun orang Lewi. Ya, jadi penerangan ini lebih ditujukan untuk manusia yang melayani dalam kemah suci. Nah, maka di sini disebutlah namanya kandil. Istilah lainnya kita sudah lebih paham adalah kaki dian, atau dalam bahasa Inggris adalah lampstick. Dan ini dirancang untuk tegak berdiri di lantai. Ya, jadi bukan berdiri di atas meja, tetapi berdiri di atas lantai, sehingga tangkai atau batang yang tengah ini adalah cukup tinggi. Ya. Memang tingginya tidak disebutkan berapa tinggi di sini, ya, tapi perkiraan ada kira-kira sekitar 5-6 hasta. Ya, kalau 1 hasta kira-kira 45, ya berarti tingginya kira-kira bisa sampai sekitar 2 meter, gitu ya. Nah, kandil ini, saudara, ini dibuat dari emas tempaan murni, yaitu emas murni yang ditempa. Ditempa itu artinya dipalu. Dan kenapa dipalu adalah untuk dibentuk. Ya. Kenapa? Ya, karena kita kemudian mengetahui kandil atau kaki dian ini ada menyerupai pohon badam. Apa itu pohon badam? Pohon badam itu adalah pohon almond. Tapi beberapa bagian Alkitab ada yang menyebutnya menyerupai pohon zaitun. Di dalam Zakaria pasal 4, di dalam Mazmur pasal 52, di dalam Wahyu pasal 11, itu di sana yang namanya kandil itu digambarkan menyerupai pohon zaitun. Ya, dan memang kecenderungannya disebut pohon zaitun oleh karena minyak zaitun yang nanti dipergunakan itu menjadi sebetulnya lebih klop kalau kemudian dibilang bahwa bentuknya itu menyerupai pohon zaitun. Dan memang antara pohon zaitun dengan pohon almond dalam hal ini adalah bunganya, kembangnya itu mirip, ya, mirip. Ya. Lalu kemudian bentuk daripada kandil ini adalah ada batang di tengah yang tegak berdiri, lalu ada 6 cabang, ya, dengan 3 cabang di sebelah kiri atau kanan, gitu ya. Dan masing-masing cabang ini ada 3 kelopak. Ya. Sementara pada batangnya yang di tengah ini, yang vertikal itu ada 4 kelopak. Sehingga total itu ada 22 kelopak. Tapi tidak semuanya itu adalah berfungsi sebagai lampu. Yang berfungsi sebagai lampu itu yang di bagian atas. Jadi 7. Ya. Ada 7 lampu. Jadi 6 di cabang, 1 di tengah. Lalu kita melihat di sini juga ada disebut mengenai sepit. Sepit diminta juga untuk dibuat. Apa itu sepit? Sepit itu ternyata adalah alat untuk memotong dan merapikan sumbu, ya, sehingga nyala sumbu menjadi maksimal, lalu asapnya juga tidak banyak. Kemudian ada dikatakan di sana penadah. Penadah ini adalah untuk
nadah ya, untuk apa? Untuk jadi tempat untuk bukan menyimpan, apa namanya, menaruh ya, menaruh potongan sumbu ya, ketika kemudian mau dirapikan. Lalu selain itu penadah ini juga adalah tempat untuk menaruh sepitnya. Dan kemungkinannya juga adalah meletakkan botol minyak untuk menambah minyak yang memang berkurang. Jadi sepit dan penadah ini saudara diinstruksikan dibuat dari emas murni. Dan kalau tahu berapa jumlah yang dipakai, saudara-saudara, ini bikin geleng-geleng kepala ya. Karena di sini dikatakan sepit dan penadah itu dibuat dengan emas murni, berikut juga dengan kandilnya itu memerlukan 1 talenta emas. Ya. 1 talenta itu ternyata setara dengan 34 kilogram. Kalau dikurskan ke rupiah, ya berarti tinggal dikalikan dengan 1 kilogram berapa, saudara? Kalau 1 gram sekarang sudah hampir 1 juta ya. Betul kan? Kalau 1 gram itu kira-kira 1 juta dikali 1000, 1 kali M. 34 ya. 34 M, Pak. 34 M ya. Iya, Pak. Ya, bayangkan 34 M untuk cuman lem stick, saudara. Jadi ini betul-betul menakjubkan, mengejutkan ya. Tapi ini perintah Tuhan. Ya, ini Tuhan mau. Nah, terakhir di dalam ayat yang ke-40 di sana dikatakan menurut contoh yang telah ditunjukkan. Ya, berarti besar kemungkinan kalau ada dibilang contoh, berarti besar kemungkinan Musa itu dapat semacam sketsanya atau denahnya, sudah. Ya. Sehingga dengan demikian apa yang dijabarkan dengan kata-kata, ya, itu kemudian bisa diteruskan dari Musa kepada nanti kalau kita baca di dalam pasal-pasal berikutnya itu kan Musa menugasi yang namanya Besaleel ya, di dalam pasal 31 itu ya. Itu tidak terlihat di situ ada kebingungan, ada banyak pertanyaan begitu ya. Baik Musanya sendiri yang bingung untuk menjelaskan oleh karena dia tidak tahu, ataupun Besaleelnya sendiri dan teman-teman yang kemudian juga bingung untuk memahami yang Musa maksud. Tidak ada itu. Karena apa? Karena di situ dikatakan menurut contoh yang telah ditunjukkan. Jadi bisa saja ada semacam gambar. Sehingga dengan demikian kemudian Musa nanti bisa memastikan apa yang dia instruksikan kepada Besaleel itu sesuai dengan apa yang dia lihat di atas gunung itu. Dan dengan demikian maka yang dibuat tidak salah buat. Di samping itu, saudara, bila kemudian kita membaca di dalam Ibrani pasal 8 ayat 5, maka ditegaskan juga bahwa kemah suci yang Musa bangun ini adalah gambaran atau bayangan dari apa yang ada di sorga. Ini artinya Tuhan mau apa? Tuhan mau supaya Israel memahami bahwa tujuan utama mereka adalah tinggal dengan Tuhan di sorga, bukan di bumi. Dan dengan membangun kemah suci, dengan rancangan seperti di sorga, tetapi di dalam skala yang mini, Tuhan mau Israel merindukan untuk diam bersama Tuhan secara permanen di sorga kelak. Nah, dari dua perikop ini, saudara, satu hal saja yang saya ingin kita boleh berefleksi, kita boleh menangkap pembelajaran dari bahan ini, yaitu bahwa rumah Tuhan itu adalah tempat kediaman Tuhan. Ya, rumah Tuhan adalah tempat kediaman Tuhan. Memperhatikan kembali bagaimana perabot-perabot yang ada di dalam kemah suci dibuat
Tentu kita setuju bahwa perabot-perabot tersebut tidak dibuat dengan sembarangan. Ya, perabot-perabot itu bukan saja dibuat dengan perencanaan bentuk yang baik, berfungsi dengan baik, tetapi juga apa? Indah. Dan memperhatikan akan bahan atau material yang dipergunakan, sebagiannya dari emas murni, menyatakan bahwa perabot-perabot tersebut tidak murahan, cukup mahal, atau cukup mewah. Ya, kandilnya tadi saja 34 M, saudara. Tapi tidak sangat mewah, karena ini kalah mewahnya nanti dengan yang dibangun di zaman Salomo, yaitu ketika dia membangun Bait Allah. Nah, apakah yang bisa kita katakan, atau apa yang akan kita katakan dengan perabot-perabot yang seperti ini, saudara? Apakah berlebihan rancangan dan material yang dipergunakan? Saya percaya bahwa kita tidak mungkin mengatakan hal seperti ini kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua rancangan dan material yang dipergunakan adalah keputusan dan perintah Tuhan. Ya, sama sekali Musa tidak memberi usul, memberi ide, tapi Musa hanya menerima keputusan dan rancangan dari Tuhan. Tuhan yang bagaimana, saudara? Tuhan yang agung, dan benar. Nah, bila kita membaca situasi atau kondisi ketika perabot-perabot ini diperintahkan untuk dibuat, apa yang kita ketahui, saudara? Situasi dan kondisi ketika perabot-perabot ini diperintahkan untuk dibuat, Israel itu secara rata-rata sebetulnya ekonominya itu pas-pasan. Mereka belum ada yang terlalu kaya karena mereka baru saja bebas sebagai budak yang selama ini tidak memperoleh bayaran. Tetapi sebelum mereka meninggalkan Mesir, mereka telah dibuat Tuhan berhasil mendapatkan berbagai perhiasan, termasuk juga kain-kain yang mahal dari bangsa Mesir sebagai rampasan. Ya. Dan tentunya dari rampasan-rampasan inilah mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbagian mendukung pendirian kemah suci berikut dengan segala perabotan yang ada di dalamnya. Sekali lagi, Tuhan yang agung dan benar tidak menunggu sampai Israel menjadi kaya, baru kemah suci berikut dengan segala perabotannya dibuat dengan tidak murahan, tetapi juga tidak terlalu mewah. Tuhan bukan tidak tahu kesusahan umatnya, tetapi Tuhan juga tidak mau umatnya terus merasa kurang, ya, terus merasa pesimis, terus merasa rendah diri, terus merasa tidak mampu, di mana di dalam keadaan pas-pasan, mereka kemudian punya alasan untuk tidak berbagian. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya bisa, ya. Nah, dengan pemikiran dan pemahaman seperti ini, maka kita sebagai umat Tuhan harus bagaimana? Nah, ada beberapa hal, saudara-saudara, yang saya jabarkan di dalam uraian ini. Yang pertama, ketika kita hendak membangun rumah Tuhan, kita juga harus membayangkan bagaimana kemah suci atau rumah Tuhan itu dibangun berikut dengan segala perabotan yang ada di dalamnya. Sama seperti kemah suci tidak dibuat dengan asal-asalan, sembarangan, atau murahan. Demikian pula rumah Tuhan yang kita bangun tidak asal-asalan, tidak sembarangan, tidak murahan. Jangan orang yang tidak tahu desain, tidak tahu konstruksi, atau yang tahu tetapi pengetahuan terlalu sedikit. Lalu kemudian disuruh saja membangun karena apa? Karena ongkos jasanya murah. Kalau perlu, arsitek ataupun kontraktor yang mumpuni pakai.
Begitu pula dengan material yang dipakai untuk membangun, hingga perabot yang dipakai untuk mengisi, jangan yang kualitas murahan dan akibatnya mudah rusak. Sering perbaikan, keluar masuk bengkel, dan akhirnya biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan jadi lebih mahal daripada dari awal memang sudah menggunakan bahan yang berkualitas. Yang kedua, saudara-saudara, sebagian orang Kristen itu tidak bisa dipungkiri punya hati yang begitu sempit dan egois. Bagi mereka, rumah mereka tidak boleh lebih jelek daripada rumah Tuhan. Dalam hati mereka berpikir, uang untuk bangun gereja adalah dari mereka. Masa mereka kasih uang yang banyak supaya gereja jadi bagus, lalu rumah mereka kalah bagus dari gereja? Orang seperti ini tidak sadar bahwa uang yang mereka miliki asalnya dari mana. Kalau sampai Tuhan kemudian tidak memberkati mereka, bagaimana mereka bisa membangun rumah mereka yang begitu bagus? Saudara, di dalam Alkitab ada kesaksian tentang Daud. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang kedua, di situ dikatakan Daud itu begitu gelisah karena melihat dirinya tinggal di istana yang terbuat dari kayu aras, kayu terbaik yang dipakai untuk membangun rumah pada waktu itu. Sementara rumah Tuhan masih menggunakan tenda. Daud kemudian memberitahukan itu kepada Nabi Nathan, bagaimana dia kemudian ingin sekali supaya Tuhan kemah sucinya itu diganti dengan bangunan yang kokoh. Masa ini Raja Israel tinggal di bangunan yang kokoh, tapi rumah Tuhan kok masih terus-terusan di dalam tenda? Nabi Nathan mendukung sekali apa yang Musa pikirkan. Tetapi Tuhan segera bicara kepada Nabi Nathan untuk kasih tahu kepada Daud, bukan Musa ya, Daud. Dan Tuhan bilang apa, saudara? Tuhan bilang, bukan Daud, bukan kamu yang akan mendirikan rumah bagiku, tetapi anakmu kelak. Dan ketika Daud kemudian menerima pesan itu, saudara, apa respon Daud? Luar biasa. Daud bukannya bersorak-sorai kegirangan, hore, puji Tuhan, hartaku masih utuh, kekayaanku tidak berkurang, aku mau bangun rumah Tuhan, tapi Tuhan tidak mau, hore, aku masih lebih kaya. Daud justru berpikir apa, saudara? Bukan cuma berpikir. Di dalam 1 Tawarikh pasal 22 ayat 5 di situ, Daud mempersiapkan baik tukang-tukang terbaik sampai kepada material terbaik. Karena dia berpikir bahwa Salomo belum cukup pengalaman, sehingga dikatakan Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum dia mati. Pastinya harta Daud lumayan berkurang dengan persiapan tersebut. Tetapi Daud tidak. Ketiga, saudara, bagaimana dengan pandangan kalau bikin rumah Tuhan bagus-bagus nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kalau ada kerusuhan akan jadi sasaran pembakaran dan pengerusakan. Memang tidak bisa dipungkiri gedung gereja itu kerap menjadi sasaran amuk massa, khususnya di mana kekristenan adalah minoritas. Tetapi penyelesaian kekhawatiran ini dengan membuat gereja begitu sederhana, bahkan sampai terkesan kumuh, itu pun tidak menjamin bahwa gereja tidak akan menjadi sasaran amuk massa. Mereka bilang, tetapi setidaknya kan kalau sampai di amuk massa, kerugiannya yang ditimbulkan tidak banyak. Dibandingkan kalau misalnya kemudian dibikin secara mewah. Betul. Tetapi di balik pernyataan ini, ya, yang mengerti isi hati Tuhan, isi hati manusia memang Tuhan. Tapi kita sebagai manusia pun sering diberi bijaksana sama Tuhan.
Ketika orang-orang punya komentar seperti ini, sebetulnya artinya apa? Kan tidak mungkin saudara pikiran. Kalau bisa tidak usah kasih uang banyak-banyak untuk gereja. Maka ngapain bikin yang mewah-mewah, yang sederhana? Karena apa? Ujung-ujungnya kan jemaat yang disuruh berbagian. Kalau bikin yang mewah lalu kemudian dibakar, waduh, harus bikin lagi yang mewah. Waduh, keluar banyak uang lagi. Sebetulnya orang yang pelit ya, itu orang yang tidak sadar ya bahwa Tuhan itu bisa membaca isi hatinya. Sehingga dia yang begitu pelit akhirnya tidak akan diberi berkat banyak. Karena Tuhan juga bisa berpikir, buat apa saya berkati banyak kalau dia cuma bisa nikmati sendiri. Tapi kenyataannya juga tidak selalu begitu. Yang pelit juga tetap dikasih uang banyak. Tapi mereka pikir, mereka pelit, mereka betul. Padahal sebetulnya mereka sedang dituntut pertanggungjawaban nanti. Tuhan memberkati dia luar biasa. Supaya di hari penghakiman, dia bisa dihukum juga luar biasa besar. Karena jauh sekali perbandingan antara yang dia peroleh dengan yang ia bagi. Ya, jadi orang yang mendapat banyak, lalu kemudian sedikit berbagi, jangan berpikir dia benar. Kadang-kadang kemudian membenarkan diri. Ngapain mesti bagi-bagi? Makanya nggak kaya-kaya. Dia pikir karena dia jarang berbagi, maka dia kaya raya. Di hari penghakiman, Tuhan akan hakimi dia jauh lebih daripada yang lain. Karena apa? Jurang antara apa yang dia peroleh dengan apa yang dia bagi terlalu jauh. Maka Tuhan bilang, makan itu hukuman yang kekal. Karena ketamakan. Yang keempat, saudara-saudara, orang Kristen tahu bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Tapi di dalam prakteknya, orang Kristen tidak atau kurang menghayati pengertian tersebut. Tahu, tetapi kurang menghayati. Kenapa? Contohnya, orang Kristen ketika menyumbangkan barang, kadang-kadang keterlaluan. Barang yang disumbangkan bukan cuma bekas, tetapi sudah jelek dan hampir rusak. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh memberi barang bekas. Saya tidak mengatakan orang Kristen dilarang memberi barang bekas kepada gereja. Tapi kalau gereja kemudian jadi gudang, ya, atau jadi tempat pembuangan akhir, ya tidak betul. Orang Kristen kalau bisa memberi barang yang baru, kenapa memberi barang yang bekas? Saya tidak sedang mengada-ada. Ada saja orang Kristen yang berpikir bahwa pemberian kepada gereja itu nanti yang mempergunakan atau menikmati itu cuma pendeta, penginjil, hamba Tuhan, staf. Jadi ya tidak usah kasih atau beli yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Ini berarti yang namanya hamba Tuhan dan staf itu yang sudah rela mengabdi, bahkan melepas kesempatan untuk bisa mendapat peluang besar di dunia sekuler, menjadi sukses, menjadi bergaji besar, menjadi kaya. Itu boleh dihina, dan itu berarti dia tidak menganggap bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan. Saudara, coba kita perhatikan di dalam apa yang tertulis di kitab Imamat pasal 24. Imamat pasal 24 ayat 5, 6, dan 9. Ya. Saya minta Ibu Flo, Pak Martin, dan Ibu Diana baca ya. Pasal 24 ayat 5, 6, dan 9 kitab Imamat. Imamat 24 ayat 5, roti sajian,
Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Tiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Ayat 6. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Ayat 9. Roti itu teruntuk bagi Harun beserta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Kalau kita baca ini, roti yang disebut dengan roti sajian diperuntukkan untuk Tuhan. Betul ya? Tetapi siapa yang kemudian pada akhirnya menikmati? Jadi kalau orang Kristen sadar betul bahwa gereja adalah rumah Tuhan, dan paham betul bagaimana perabot-perabot yang mengisi kemah suci itu begitu bagus mutunya, bagus bahannya, bagus desainnya, maka orang Kristen yang mau memberikan persembahan di dalam bentuk barang harus takut dan malu kalau memberikan barang yang tidak layak kepada gereja, tetapi di rumahnya semua barangnya adalah bagus. Saudara, barang itu yang diberikan kepada gereja adalah untuk Tuhan. Tidak harus mahal, tidak harus baru. Sekali lagi ya, barang yang diberikan kepada gereja atau rumah Tuhan untuk Tuhan itu tidak harus mahal, tidak harus baru. Banyak barang yang mahal harganya tapi kualitasnya jelek. Ya buat apa? Beri yang mahal-mahal kepada gereja. Barang bekas yang berkualitas masih lebih baik daripada barang baru tetapi tidak berkualitas. Jadi kalau begitu ya kasih saja barang bekas yang berkualitas, kan begitu. Silakan untuk memberi barang bekas. Yang penting masih bagus, berkualitas, dan tidak membuat gereja terbebani dengan pemberian itu. Bukan saja terbebani karena kualitas jelek, sehingga biaya pemeliharaan begitu tinggi, tetapi juga ini, spesifikasi yang terlalu tinggi atau terlalu canggih, padahal tidak diperlukan. Sehingga akibatnya biaya pemeliharaannya juga menguras kas gereja. Ya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa gereja harus selalu dapat yang terbaik tetapi ternyata mubazir. Ya. Karena tidak diperlukan atau karena tidak ada orang yang memang mampu untuk mengoperasikan. Itu sama saja berarti menghambur-hamburkan berkat Tuhan kepada umat Tuhan. Jelas ya. Yang terbaik itu tidak harus yang paling mahal. Tidak harus yang paling canggih. Tetapi juga jangan murahan atau jangan yang cepat atau mudah rusak. Dan satu lagi adalah estetika. Ketika gereja melakukan renovasi, kadang-kala tidak semua perabot yang lama itu tidak bisa dipakai lagi. Kadang-kala yang lama itu masih bisa dipakai dan sayang untuk dibuang. Tetapi bangunan yang baru itu sudah tidak serasi dengan perabot yang lama. Sehingga gereja menjadi tidak terlihat indah atau kurang keindahannya. Apa yang harus dilakukan? Jika bangunan yang baru tidak bisa disesuaikan, maka barang yang lama kalau masih bagus bisa dijual atau disumbangkan. Jangan punya pemikiran untuk selalu menahan ya semua apa yang sudah tidak diperlukan.
Daripada barang lama itu terus disimpan, lalu lama-lama hanya memenuhi gudang, lebih baik kalau barang itu bisa disumbangkan dan bermanfaat bagi orang lain atau gereja lain. Maka baik jikalau kemudian gereja bukan hanya selalu terima, tetapi gereja juga bisa memberi, dan memberi. Bagaimana bisa kemudian memberi kalau tidak pernah diberi? Tapi celakalah kalau sudah banyak diberi tapi tidak mau berbagi. Demikian juga dengan yang namanya gereja Tuhan. Yang kelima, saudara-saudara, salah satu persoalan yang sering muncul adalah orang mudah untuk mengadakan tetapi sulit untuk memelihara. Gereja kalau sudah dibangun dengan bagus, pasti pemeliharaannya tidak boleh lalai supaya keindahannya itu tidak pudar. Tetapi tiap-tiap orang, termasuk orang Kristen, suka tidak peka kalau sudah waktunya bagi gereja untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan-perbaikan. Tidak ada barang atau produk yang sebagus apapun yang tidak membutuhkan pemeliharaan. Memang kalau barang itu sangat berkualitas, biasanya jadwal perbaikannya lebih panjang daripada barang yang berkualitas rendah. Walaupun demikian, pemeliharaan secara berkala harus dilakukan, bukan? Jangan sampai karena lalai memelihara, lalu kerusakan yang lebih besar dengan biaya yang lebih mahal harus dipikul. Jangan sampai karena lalai memelihara, lalu gereja terlihat kotor, kumuh, atau jorok. Ya, jadi harus bisa bukan hanya mengadakan, tetapi juga memelihara. Jangan sudah bagus-bagus semua, tetapi kemudian akhirnya rusak, akhirnya kemudian jorok, kumuh. Dan yang keenam, terakhir, keberadaan bangunan gereja sedikit banyak tentu diketahui oleh masyarakat, baik itu orang percaya sendiri maupun bukan. Kalau gereja itu dibuat dengan asal-asalan, apa kesaksian yang diberikan kepada masyarakat? Jikalau perabot yang ada di dalam gereja asal-asalan, apa kesaksian yang dilihat oleh masyarakat? Ada waktu-waktu tertentu juga masyarakat datang ke dalam gereja. Ada waktu-waktu tertentu masyarakat juga membutuhkan pertolongan di dalam gereja. Kalau perabot yang ada di dalam gereja asal-asalan, apa kesaksian yang dilihat oleh masyarakat? Jangan sampai masyarakat kemudian menghina dan merendahkan Tuhan karena orang Kristen sendiri tidak menghormati Tuhan. Jangan sampai masyarakat kemudian enggan berhubungan atau berurusan dengan anak-anak Tuhan karena melalui gereja yang ada dan terlihat anak-anak Tuhan terkesan tidak bertanggung jawab, tidak peduli, jorok, dan segala kesan yang tidak baik. Rumah Tuhan adalah tempat kediaman Tuhan. Sehingga baik bangunan maupun isinya haruslah yang terbaik. Yang terbaik tidak berarti selalu mahal, tidak berarti selalu mewah, tidak berarti selalu baru, tetapi yang berkualitas. Hanya memang yang berkualitas itu seringkali seperti orang Jawa bilang, ono rego, ono rupo. Artinya berarti yang berkualitas itu memang seringkali harganya tidak murah. Memang tidak boleh murahan. Maka kita perlu sebagai umat Tuhan, sebagai pengurus gereja Tuhan, sebagai majelis dan lain sebagainya harus bijaksana, harus cerdas ya, untuk bisa selalu mengupayakan segala keterbatasan tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kiranya sesuai dengan anugerah dan takaran yang diberi, kita dapat mewujudkan rumah Tuhan yang layak disebut sebagai tempat di mana Tuhan berdiam.